Warga Palembang Info, ternyata anak muda Palembang ada yang luar biasa keren loh. Ya. Kemarin sempat tembus ke 11 kampus dunia dan juga gold medal berhamburan untuk Olimpiade. Bahasa Inggrisnya best, ya, perfect banget. Dan juga ini anak muda yang dari dulu suka dengan memusingkan dirinya sendiri gitu ya. Yang dimana biasanya kita tuh mau happy-happy, mau santai. Ini akan ada yang berbeda nih dengan narasumber aku hari ini ya. Dia sibuk memusingkan dirinya sendiri dari kecil ya. Itu yang menarik yang kita bahas ya. Udah hadir di studio ada Sabita Nayaka. Halo Kak. Kita ketemu lagi di sini. Iya bener. Ceria banget hari ini. Nah, apa kabar? Alhamdulillah, masih batuk serak dikit tapi sehat. Wih, serak-serak basah lah ya, serak becek deh. Nah, saya masih dari kemarin terakhir ketemu sampai nggak habis pikir loh dengan perjalanan Naya ini, makanya akan diundang ya ngobrol lebih panjang ya di Cindo. Makasih ya Nay udah Terima bersedia kasih hadir juga ya, Kak Nay. sudah mengundang. Nah, mungkin warga Palembang Info ya pada bingung ya. Siapa sih Sabita Nayaka? Siapa sih? Siapa ya? Sebenarnya cuma apa ya? Anak Palembang yang dari kecil hobinya memusingkan diri sampai memutuskan untuk merantau dari masuk SMA, pindah ke Solo untuk menempuh pendidikan di SMA Preta Digantara dan insya Allah bisa menempuh pendidikan 4 tahun ke depan di University of Toronto. Tuh kan. Ya, ini jadi memang Naya ini luar biasa ya. Ini putri asli Palembang banget. Nah, cuman SMA saja sempat merantau ke Jawa gitu ya. Big why? Kenapa memutuskan untuk merantau? Di saat anak-anak SMA lain tuh kan, aduh aku masih pengen kuliah, masih pengen sekolah di sini, baiklah deket sama orang tua gitu kan. Nah, ini ada yang berbeda nih. Kenapa kok malah milih merantau masih SMA? Sebenarnya memang dari dulu tuh pengennya memang hidup mandiri gitu, karena kan Naya anak bungsu, terus emang selalu dibilang anak bungsu tuh manja atau apa, terus pengen aja kayak ngelawan stereotip kalau anak bungsu manja, terus pengen deh SMA asrama. Awalnya pengennya ke Jubel kan tahun pertama asrama, kayak boleh lah latihan mandiri di sana. Ternyata dapat kesempatan yang lebih gede, dikasih tahu tentang Pradita asrama full beasiswa 3 tahun di Jawa kan, terus diambil kesempatannya dan alhamdulillah dapet. Udah ternyata membuka lebih banyak pintu kesempatan buat Naya gitu. Dari yang awalnya mungkin tidak pernah terpikir, aduh gimana, ini merantau untuk pertama kali kan berarti Iya, kan ya, benar. membahas wong Palembang tuh, aduh cak mano ya merantau ya kate rewang gitu Iya. ya, agak nyari makan biasanya kan dimasain sama ibu sama orang tua, agak mak mano nyari makan di sana. Nah, itu apakah sempat terfikirkan, Nay? Sempat terpikiran kayak cak mano ya cak ini cuman ya dijalanin aja dulu. Terus ternyata memang di Pradita kan lingkungannya suportif, terus masalah makan aman lah, masih di provide segala macam. Terus juga dari Pradita, setahun di Pradita itu malah jadi pengen coba hidup yang lebih mandiri lagi. Makanya kemarin dapat beasiswa Indonesia Maju Taman Sains ke Jakarta, ngerantau lagi. Dan itu dapat rasain hidup yang tadi awalnya di kota di Jawa nih, sekarang di kota metropolitan Jakarta. Terus juga nanti insya Allah bisa ke kota yang lebih modern lagi kan di Toronto. Malah jadi ketagihan gitu loh hidup mandiri gitu. Jadi awali dengan mungkin adalah struggle, kangen rumah, Iya, homesick lah kalau bener. Kangen pempek sih sebenarnya. kangen pempek, tapi itu semua bisa dihadapi gitu ya. Nah, untuk ke Pradita tadi, ini sekolah swasta. Sekolah atau swasta. Gimana Pradita ini, Nay? Iya, sekolah swasta. Jadi Pradita tuh dibangun oleh Yayasan Ardia Garini. Itu yayasan dari istri-istrinya Panglima TNI AU gitu. Nah, itu mereka bangun full beasiswa untuk anak-anak di seluruh Indonesia dengan kurikulum campuran dari nasional, internasional dengan pengetahuan kedirgantaraan gitu. Oke, berarti apakah bisa dibilang semi militer? No. Enggak juga sebenarnya, walaupun memang dibangunnya dengan ada sedikit budaya militer, kayak mungkin pembina asrama kami diambilnya dari staf-staf TNI AU yang agak sudah tua atau yang lebih senior, tapi kami cuma dididik untuk masalah disiplin, tapi enggak juga selama keseharian itu semi militer gitu. Oke. Nah, awal-awal tuh berarti disiplin, berarti bangun harus
Subuh jam 3 biasa gitu kan? Iya, benar. Nah itu gimana, sempat merasakan di awal-awal ada Sempet banget. Aku anak banget gitu. Sempet banget, itu lebih kayak aduh pengen pulang biar nggak harus bangun jam segini. Kadang kan kita bangun sholat subuh tapi sholat subuhnya mepet jam 6 gitu kan. Nah itu benar-benar sholat subuh itu kita harus sudah ke masjid sebelum azan. Jadi bangun jam 3-an, jam 4 harus sudah di masjid, terus azan, sholat, balik, mandi, langsung ke ruang makan buat sarapan, terus langsung ke sekolah. Jadi kayak emang kegiatan asramanya tuh udah padat dan udah ditentuin jam berapa kita harus apa. Dan itu bener-bener kayak chaos banget sih. Apa sih awal-awal kan belum terbiasa. Apalagi juga ada teman-teman yang dari Papua segala macam kan, jam tidurnya beda kan, WIB Wita gitu. Terus ya memang awalnya tuh agak ribut karena ada announce juga di asrama tuh ada mikrofonnya, dan itu biasa kayak subuh-subuh udah diteriakin, udah kayak ayo bangun kita ke asrama, kita ke masjid gitu-gitu kan. Jadi kayak emang chaos banget. Ya, tapi alhamdulillah bisa ya. Bisa. Nah ya bisa karena terbiasa. Nah ini kan berarti beasiswa full ya? Iya. Full beasiswa. Nah ini gimana caranya kok bisa dapat nih beasiswa? Dan dengar-dengar katanya cuma Naya yang berangkat dari Palembang ya? Oh iya, jadi untuk di tahun Naya sendiri itu yang daftar dari Sumsel sendiri itu sebenarnya gak banyak. Seingat Naya ada kayak 20-an orang. Tapi dari tes seleksi daerahnya sendiri itu kan ada wawancara, ada tes bahasa Inggris, tes akademik, ada tes kesehatan, ada juga penelitian personil, dan itu dari seleksi daerahnya sendiri pun yang dikirim ke seleksi pusat memang cuma Naya sendiri. Dan di seleksi pusat ngelakuin rangkaian tes yang sama, mungkin lebih ketat lagi, dan alhamdulillah Naya lolos gitu dari sini. Nah ya Kak ingin bertanya, tapi tolong jawabin dengan bahasa Inggris ya Naya. Oke. Tadi Naya bilang ada persiapan tadi dengan bahasa Inggris, dengan akademik dan lain-lain gitu ya. Nah itu apa yang Naya lakukan untuk bisa lulus ke seleksi beasiswa ini? Dan tentu saja kan bahasa Inggris kan pasti tidak yang basic gitu ya, pasti yang expert gitu ya, yang expert. Nah lalu di pendidikannya pasti kan nilainya kan rata-rata kan harus di atas 8 atau di atas 9 gitu kan. Nah itu gimana untuk Naya bisa men-reach itu, bisa untuk mencapai itu gimana? Please answer with English. Actually the preparation doesn't start very early. I just found out about the Pradita Dirgantara High School is like 2 weeks before the registration closes. So after I found out about that school, I looked up the requirements, and they have the IQ test requirement, they have the health test, and also the report card, the grade average must be above 90. And fortunately, my grade is 94 or something. So, so I just took the IQ test, and fortunately, I got above. So the minimum is 115, if I'm not mistaken, and I got 124, I think. So I just submitted the documents, and fun fact, I did all of that by myself because my parents didn't know that I wanted to go to this school, so they thought I wanted to go to the 17 high school, and I took care of the documents myself. And after I was selected to be sent to the central test in Pradita, they found out after the announcement. So yeah, at first I did it all by myself because I know they would support me. I just don't want them to be all upon me. Oke. Nah tuh ya, kalau warga Palembang Info melihat dari gaya bahasa Inggrisnya Naya, percaya atau tidak, fun fact-nya adalah Naya nggak pernah kursus bahasa Inggris. True? True, kind of true. So gimana bisa belajar bahasa Inggris dengan bahasa yang bagus banget ya? Sebenarnya pronunciation-nya nggak banyak mikir, pokoknya lancar luncur lah ya. Nah itu gimana Nay? Sebenarnya menurut Naya bahasa Inggris Naya tuh nggak yang advance banget, maksudnya nggak use big words yang kayak C2 atau apa, tapi lebih ke kayak casual conversation. I can do that. Itu karena banyak nonton film, banyak dengar lagu. Jadi kayak emang orang sana tuh cara ngomongnya gimana, ya udah diikutin aja gitu. Kalau misalnya belajar di les nih, itu kan biasanya kaku, formal, kayak what is your name segala macam yang terlalu terpaku sama tenses kan. Nah, Naya tuh mencoba kalau pengen bisa ngomong bahasa orang, pakailah bahasa yang benar-benar mereka gunakan, bukan yang harusnya mereka gunakan gitu. Ini menarik. Ketika kita
Coba diulang kata-kata itu. Kalau mau belajar bahasa orang itu gunakan bahasa yang memang mereka gunakan, bukan yang harus mereka gunakan. Kalau mau belajar bahasa orang lain, itu maksudnya di negara yang mau kita tuju lah ya, kita harus gunakan bahasa yang benar-benar yang mereka gunakan, bukan bahasa yang formal tadi. Iya, gitu. Benar. Tuh kan, jadi fun fact-nya itu. Nah, ini nggak pernah kursus tapi bahasa Inggrisnya aduh bagus banget. Dan IELTS-nya berapa? 8. Gila. Applause. Aku ketika lihat CV-nya, wow, ini pinter banget. Nah, lalu yang menarik ya, selain tadi bahasa Inggrisnya bukan mengandalkan ya, belajar dari film dan musik. Nah, ini berarti Naya tiap hari nonton film? Emang hobinya gitu. Hobi nonton apa? Series apa yang ditonton? Yang paling suka nih? Seringnya tuh komedi kayak Modern Family, Big Bang Theory gitu-gitu. Tapi pertama kali suka film bahasa Inggris itu dari film horor, film action yang kayak apa ya, dari dulu kan dari umur 6, 7 itu kan sukanya yang kayak silau-silau aja dan nonton bioskop. Conjuring, yang mana yang sibuk gitu-gitu ya? Aja. Terus lama-lama kayak udah belajar dari bahasa. Tapi kalau film horor kan conversationnya nggak terlalu banyak ya, kayak cuma orang lari dikejutin udah gitu-gitu aja. Iya, nah terus kayak tapi belajar bahasa Inggrisnya dikit nih dari film, terus carilah yang lebih banyak ngobrolnya, dan itu kebanyakan di film komedi kan, film komedi. Nah, lalu kan kayak conversation itu ya, misalnya kayak di komedi gitu ya, nah ya, kan konteksnya adalah mereka kan ya melucu ya, melucu. Nah itu gimana caranya Naya bisa meng-compare itu dengan pelajaran ataupun dengan conversation sehari-hari yang akan Naya gunakan gitu? Apakah itu Naya catat atau Naya rekam atau ada cara tersendiri? Kalau dulu pas zamannya memang lagi pengen belajar banget itu biasanya pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi ya coba aja dipahamin dulu. Tapi kalau misalnya ada benar-benar kata yang bikin gak paham, atau misalnya ada phrases kayak raining cats and dogs, kan cats and dogs kalau ditranslate literally kucing dan anjing itu apa maksudnya, tapi itu kayak hujan deras banget, dan itu bakal Naya catet, terus Naya research, terus kayak kalau selain di kalimat ini bisa dipakai di kalimat mana lagi sih, terus itu di research, dicatat itu, tapi specifically untuk phrases atau kata-kata gede yang Naya kurang paham. Sisanya kayak lebih ke membiasakan aja, misalnya kata-kata kayak all upon me tadi Naya pakai kan, itu kayak ngerecokin, tapi kan kalau misalnya di bahasa Indonesia beda, jadi kayak cari aja phrases yang sebenarnya beda. Kalau ditranslate langsung tuh artinya beda, tapi pemakaian sama mereka juga beda gitu. Oke. Berarti sulit dong ya. Apakah mungkin Naya satu film tuh Naya ulang-ulang gitu? Ulang-ulang tuh enggak ya, tapi kan biasanya nonton series. Jadi kayak episode 1, episode 2, episode 3 itu kadang nyambung-nyambung. Jadi ada pembahasan yang mungkin berulang. Iya. Gitu ya. Nah, kalau dari musik gimana? Musik tuh sebenarnya Naya nggak terlalu rekomen untuk belajar bahasa Inggris cuma dari musik. Kenapa? Hanya dari musik, karena biasanya musik itu kan mereka fokusnya ke melodi. Fokusnya ke melodi dan gimana cara bikin lagu ini catchy, dan makanya bahasa Inggrisnya itu nggak terlalu sesuai sama hukumnya, nggak terlalu sama ikutin tenses dan segala macam, kayak banyakkan disingkat atau segala macam, dan itu nggak terlalu bisa untuk diandalkan cuma dari lagu. Cuman memang banyak lagu juga yang puitis, misal lagu-lagu Taylor Swift itu kan liriknya yang agak-agak philosophical gitu-gitu kan. Jadi emang tergantung lagu yang mana, tapi nggak bisa cuma mengandalkan lagu. Dan Naya juga nggak bilang cuma bisa mengandalkan film doang atau apa, tapi kalau digabung menurut Naya tuh kayak efektif banget. Apalagi bikin belajarnya jadi seru kan, sambil nonton film sambil dapet ceritanya juga gitu. Oh iya, nah ini adalah metode baru ya ternyata ya. Bukan metode baru, cara baru lah ya, mungkin untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk kursus. Aku nih hobinya nonton dengan musik. Nah itu bisa ya, yang penting adalah kita mau untuk belajar. Itu tadi ya Naya. Ini luar biasa loh, bahasa Inggris cuman dari film dan juga musik. Berarti musik sukanya Taylor Swift? Ya lumayan, dengerin semua lah. Lagu lama suka nggak tuh? Suka. Sweet Caroline, Sweet Child of Mine gitu-gitu. Oke. Nah, lalu yang menarik adalah ketika Naya tadi menjelaskan, orang tua nggak tahu berarti awalnya untuk naik daftar ke beasiswa ini? Iya, daftar ke Pradita tuh awalnya orang tua nggak tahu, cuman orang tua tahu. Jadi dulu di SMP Naya tuh
itu kan masih agak covid gitu kan, jadi yang masuk sekolah tuh belum full, ada sesi pagi sesi siang. Terus katanya khusus yang ranking top 10 per kelas nanti ada sesi bareng sama orang dari Pradita mau promosi gitu kan. Terus ya udah diundang, ayah bunda tahu kalau misalnya oh Naya diundang buat promosi. Terus setelah ikut sosialisasinya emang Naya bilang, ih bagus sekolahnya bun, keren. Kayak oh iya itu beasiswa ya, iya. Tapi ayah bunda tuh nggak tahu kalau Naya langsung ngurusin. Jadi sorenya tuh langsung research kayak butuh tes IQ, ya udah booking tes IQ besok. Oh ya butuh tes kesehatan, oh ya bilangin ke tante ini minta tolong gini-gini, bantuin urusin arrangement sama rumah sakit ini gini-gini gitu-gitu kan. Jadi kayak awalnya memang nggak dibantu orang tua. Terus waktu itu juga rapot Naya tuh hilang. Itu Naya ke kantor polisi sendiri buat urus surat hilang rapot. Rapot hilang. Iya. Ini gimana bisa? Karena Covid kan, Kak. Jadi kayak kurang inilah dengan akademik tuh kurang kayak aware lah ya. Iya, kurang aware. Terus rapotnya sempet hilang. Jadi Naya harus ke kantor polisi buat urus surat hilang, terus ke sekolah lagi buat minta sekolah buat cetakin ulang rapotnya kan. Situ semuanya dulu nggak banyak dibantu sama orang tua, bener-bener kayak mengandalkan diri sendiri. Berarti memang Naya ini adalah sudah memupuk dirinya untuk mandiri ya, Naya dari SMP gitu ya. Nah sudah submit lah, lulus lah ya. Nah ini gimana kata ayah sama bunda? Nah udah lulus, terus ternyata tesnya itu di Lanut kan, di deket bandara. Iya. Jauh banget dari rumah Naya. Barulah ngomong, bun kemarin lolos gini-gini. Ada tes seminggu ke depan tiap hari ke sana, jam segini kayak kok baru ngomong gini-gini gitu kan. Tapi ya ayah bunda senang lah support karena Nggak memang marah ya? nggak marah karena memang sekolahnya bagus dan full beasiswa juga kan gitu. Dan Naya sempat berada di tahapan untuk meyakinkan ayah bunda atau orang tua untuk aku tuh bisa loh untuk mandiri merantau, apalagi ini anak bungsu nih. Iya benar. Anak bungsu, cewek, ya enggak? Iya. Umur masih kecil, ada SMP ke SMA, umur berapa tuh berarti? Berapa ya? 14. Nah, umur 14 tahun ya kan, belum mature dari pemikiran Iya, dari benar, ini benar. ya. Tiba-tiba harus melepaskan untuk SMA. Nah, itu apakah berada di tahapan untuk meyakinkan aku bisa loh ayah bunda gitu. Sempet. Jadi kayaknya dulu ayah bunda tuh sempet denial dikit karena kan dia juga daftar ke SMA 17 dan udah lolos. Terus ayah bunda tuh itu belum pengumuman Pradita seleksi pusatnya lolos atau enggak. Ayah bunda tuh udah yang kayak ya udah kita bikin dulu seragamnya SMA 17, kita bikin dulu planningnya kalau mau di SMA 17 apa. Terus sampai udah pengumuman dan udah keterima, ayah bunda tuh masih yang kayak ini seragam SMA 17-nya gimana, kayak udah keterima loh masa nggak diambil gitu kan. Jadi kayak udah bun di situ bagus di asrama gini-gini. Ntar memang 3 bulan pertama di Pradita tuh nggak boleh komunikasi sama orang tua. Jadi 3 bulan pertama tuh kayak MPLS pelatihan inilah. Iya ya. benar. Kalau yang lagi viral sekarang itu dikirimkan Di ke barat. barat. Nah itu Pradita duluan itu. Nah jadi 3 bulan pertama tuh nggak ada HP, nggak ada apa-apa, nggak boleh komunikasi sama dunia luar. Bahkan di Praditanya sendiri di sekolahnya kayak antar cewek dan cowok tuh nggak boleh chatan. Cuma boleh ngobrol ketika ketemu di sekolah di 3 bulan pertama itu. Berarti handphone disita. Iya, gitu handphone ya? disita. Ada laptop aja. Nah itu. Jadi kayak emang ya udah bun, emang 3 bulan pertama nggak bisa, tapi habis itu nanti kan bunda bisa langsung ke Solo, bunda bisa ke sini gini kayak ya udah iya ya nggak apa-apa. Terus juga kan mungkin bunda juga paham kalau misalnya itu memang mengajarkan Naya buat jadi lebih mandiri kan ke depannya gitu. Nah lalu di sekolah Agak baru lihat tuh tadi baru launching apa tuh yang sama teman-teman sekolahnya. Oh Movie iya, apa? jadi angkatan kami Tarsakara itu bikin suatu lagu angkatan dari kami buat semua orang, kayak lagunya tentang memori kami. Tentang memori. Iya, tentang perjalanan kami 3 tahun, karena kan asrama 3 tahun bareng tuh berarti memorinya banyak banget kan. Apalagi di Pradita tuh akademiknya sangat amat ketat, terus juga kegiatan organisasi banyak. Jadi memang banyak banget yang kami laluin bareng. Jadi kami produksi lagu sendiri, produksi video klip sendiri, terus nanti juga bakal kami rilis ketika kami wisuda. Oh, iya. Gitu. Jadi wisudanya kapan? Wisudanya tanggal 4. Tanggal 4 4 Juni, Juni, ya? Oh minggu iya. depan ya? Bener. Oh, berarti untung diundang ke sini duluan ya sebelum berangkat. Iya makanya. Nah lalu di Pradita ya, tadi pasti kan di asrama, terus banyaklah kegiatan-kegiatannya ya. Nah itu apakah Naya kehilangan waktu bermain? Mungkin teman-teman seangkatan Naya ini kan masih ada beberapa teman-teman yang sibuk, wah pulang sekolah kita nongki yuk, ngopi yuk ke sini gitu, atau ke mana kita mabar dulu lah gitu kan. Nah apakah Naya kehilangan momen-momen itu, Nay? Itu sebenarnya yang bikin Pradita tuh bagus banget menurut Naya tuh, karena kita tuh walaupun
sesetres-stresnya sama akademik, kita juga dibikin stres-stresnya sama keseruan. Jadi Senin sampai Jumat kita full kelas dari pagi sampai jam 3, belum lagi sama ekskul, sama tugas ini itu, riset segala macam, lomba. Tapi kami itu 2 minggu sekali tiap Sabtu kita bikin konser kami sendiri. Jadi kami punya auditorium kan, auditorium yang lumayan besar memang, dengan panggung yang fully equipped. Jadi ada videotronnya, sound sistemnya bagus, iya, alat bandnya lengkap. Itu 2 minggu sekali kami bikin acara, either acaranya games night atau movie night atau konser. Kami beneran pernah bikin konser, kayak nanti ada yang perform dance, ada yang perform band segala macam. Nah itu asik-asikan. Itu stres bagi panitianya kan, tapi kayak seru juga. Jadi kayak udah stres akademik, stres ngurus acara, tapi seru. Gitu. Dan dengar-dengar sudah sempat menjadi ini nih ngundang konser nih, jadi apa waktu itu? Project manager. Ya, jadi siapa waktu itu? Kemarin itu Pradita itu kan sempet ulang tahun ke-5 tahun, dan itu bikin acara gede-gedean. Kita bikin namanya Carnival of Education, Arts and Culture. Jadi itu kayak satu rangkaian gede, ada lomba-lombanya, ada kirab budaya, ada kayak pameran, ada festival cukur rambut apa segala macem, sama di akhirnya kita bikin konser Langit Benderang. Mungkin kalau yang orang Solo udah tahu, karena bener-bener kita bikin konser segede mungkin. Kita bikin di stadion Manahan. Oh, bukan di Praditanya berarti? Bukan, kita berarti bikin di luar ini. Bener, kita ngundang lebih dari 18.000 orang waktu itu, penonton lebih dari 18.000 penonton, dengan penyanyinya ada Tulus, ada Putri Aryani, ada JKT48, ada Salma, ada Roni. Aku nih wota loh dulu, kakak dapat wota pada masanya. Nah itu, sebagai panitia saya dapat paling depan itu. Project manager? Iya. Jadi project manager bertiga, kita kerja bertiga bareng-bareng bikin konser yang besar. Wow, keren banget. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan ya selama kurang lebih 3 tahun ya di benar. Bukan kurang lebih, memang 3 tahun. Memang 3 tahun, memang 3 tahun kan di Pradita. Nah, dengar-dengar kalau itunya, nah ini kan sudah berhamburan banget gold medal di Olimpiade. Ini Olimpiade apa yang diikuti, Nay? Banyak ya sebenarnya. Kalau misalnya yang gold medal itu biasanya itu research, Olimpiade, lomba-lomba research. Jadi kayak bikin aplikasi apa, bikin teknologi apa, bikin ide tentang apa. Itu yang terakhir ada BIOS, itu Bioinformatics Olympiad. Itu kita bikin ide bahwa nanti kita bisa manufacture suatu sel. Nama selnya tuh sel natural killer. Jadi sel ini memang bisa ngebunuh sel lain. Nah tapi kita modifikasi gennya supaya dia specifically membunuh tumor kanker. Nah ide ini tuh bisa banget membantu menurunkan prevalensi jumlah orang yang kena acute lymphoblastic leukemia atau leukemia limfoblastik akut gitu kan. Terus itu idenya kami lombakan di BIOS, itu kayak lomba sintetik biologi terbesar di Indonesia, dan alhamdulillah menang grand prize winner atau gold medal gitu. Dari sekian banyak olimpiade yang Nay ikuti ya, kayaknya kalau dilihat dari experience ini kan olimpiade segala bidang lah, dari kayak riset ataupun dari teknologi gitu. What you get? Apa yang didapatkan dari memenangi olimpiade ini, Nay? Banyak banget ya sebenarnya, dapat achievement, dapat experience, dapat knowledge, dapat network juga kan, ikut lomba ketemu teman baru segala macam. Dan dari itu tuh sebenarnya lebih kayak semua itu tadi, dari experience, knowledge, network, itu kayak yang bikin Naya jadi Naya yang sekarang gitu. Karena Naya nggak cuma ikut lomba research nih, Naya juga ikut lomba bisnis, lomba ekonomi, lomba dance, dan itu kayak Naya jadi punya banyak temen atau kenalan di berbagai aspek. Misalnya itu yang bikin Naya kayak membuat Naya yakin kalau misalnya Naya ini punya sesuatu yang bisa Naya offer ketika nanti Naya masuk ke workplace gitu. Jadi misalnya mau kerja di mana, butuh kenalan orang yang apa, Naya tahu karena udah pernah ikut lomba di sini, udah pernah ikut acara ini gitu kan. Jadi kayak bener-bener kayak membentuk Naya jadi orang yang insya Allah siap buat nanti terjun masuk ke dunia. Benar. Wow. Sampailah ketemu Ibu Sri Mulyani. Oke. Nah, yang pembicaraan kita dari awal tadi itu hanyalah opening. Oh, hanya opening? Itu hanya opening ya, warga Palma Info ya. Silahkan diminum dulu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi ya kita sebagai anak-anak muda itu harus melek melek terhadap teknologi, melek terhadap bahasa, dan juga kita jangan membuang-buang waktu untuk
hal-hal yang dirasa itu tidak membawa dampak yang positif untuk kehidupan kita gitu ya. Nah ini sudah dari kecil pun sudah hobi main Rubik lah ya, nonton bahasa Inggris ya, musik dan lain-lain. Dan hasilnya adalah, inti dari saya undang Nahya ini adalah, ini mungkin correct me if I'm wrong gitu ya, mungkin Nahya satu-satunya anak muda yang mampu menembus 11 kampus dunia. Alhamdulillah. Tapi Naya yakin banget bukan satu-satunya, pasti banyak orang. Ya pasti banyak banget. Menurut Aka, untuk yang tahun ini yang menembus 11 kampus tuh kayaknya cuman Naya deh. Mungkin ya. Mungkin. Nah, ketika Kak melihat ini Naya, Sabita Nayaka tembus 11. Diterima di 11 kampus dunia. Ya, pada umur berapa? 17 ya? 17 tahun. Sekarang 18. Nah, sekarang 18 tahun diterima di 11 kampus dunia. Monash University, Toronto, dan banyak banget gitu ya. Yang diinget deh, tembus di mana aja? Ya, British Columbia, Adelaide, Queensland, New South Wales, Sydney, UBC, Embry-Riddle. Mungkin ada beberapa lagi. Ada 7. Nah, ini gimana Nay bisa tembus ke 11 kampus dunia ini, Nay? Apa yang cara itu gimana kok bisa sih diterima di 11 kampus dunia? Sebenarnya kalau masalah itu tuh ya memang lebih ke kayak determination sama gimana kita tahu diri sendiri, karena kan penerimaan mahasiswa di Indonesia sama di luar negeri itu beda banget. Kalau di Indonesia itu fokusnya lihat ke akademik, nilai rapot, nilai sertifikat kalau SNBP kan, atau nilai tes kalau SNBT dan mandiri. Kalau di sana itu lebih kayak gimana kamu present yourself, jadi kayak bikin esai atau bikin CV. Kita tuh harus tahu kita tuh apa, maunya apa. Misalnya kita daftarnya ke engineering tapi lomba kita ekonomi semua, itu kan berarti kita kurang tahu kamu kok bagusnya di ekonomi daftarnya engineering. Kalaupun achievementmu beda, gimana cara kamu nyeritain itu di esai atau di interview. Nah gitu lebih ke kayak kalau misalnya pengen keluar negeri, you have to know what you want first. Dan misalnya Naya pengen masuk engineering, ya Naya ikut lomba banyak di research, Naya belajar banyak fisika, Naya ikut kelas online misalnya atau apa gitu. Jadi lebih kayak pas di esai atau pas di interview kita ceritain kalau misalnya saya mau engineering, saya merasa bisa karena saya sudah begini. Saya dari kecil udah, misalnya Naya pengen masuk teknik kimia, waktu itu Naya bilang kalau misalnya Naya dari dulu suka kimia karena dari kecil main slime atau ngaduk-ngaduk makanan apa segala macam, dan itu kayak jadi bikin Naya tertarik, ini kok bisa lem dicampur sabun, dicampur obat tetes mata jadi kayak slime. Nah itu kan jadi orang itu tahu, oh berarti memang kamu maunya ke chemical engineering karena you know what you want dari dulu. Kamu tahu gimana caranya mempresent yourself sebagai orang yang benar-benar qualify di posisi univ tersebut gitu. Oke. Dari 11 kampus ya yang menerima Naya. Nah, ini tujuannya untuk beasiswa kan. Nah, ini berarti Naya akan berangkat ke mana kampus pilihannya? University of Toronto, Studies in Mathematical and Physical Science. Mathematical and Physical Science. Nah, ini kan bukan jurusan yang mudah. Benar. Ini benar-benar mengandalkan pola pikir yang kritis ya, mental yang kuat. Benar. Bahkan kemarin di kuliah pun ngerjain skripsi tes pun itu udah stressful ya. Iya. Nah ini apalagi nanti udah nyampe di tingkatnya luar negeri ya, di Toronto ya, di Kanada gitu. Jurusan juga Mathematics and Physical Science. Nah ini sudah sempat terlintas belum? Aku bisa dak ya dengan di sana gitu. Sulit pasti sih terlintas, karena kan nggak tahu di luar sana itu belajarnya gimana, serigor apa kurikulumnya, gimana profesornya, gimana proses belajarnya, apakah datang ke kelas, apakah online atau gimana, kita kan belum paham banget sistemnya di sana gimana. Tapi menurut saya kalau masalah kayak
secara akademik atau bisa ngikutin atau enggak, Naya merasa sudah di prepare di Pradita karena kami kan pakai kurikulum internasional, kayak pakai kurikulum IB, dan itu kayak di lain belajarnya bahasa Inggris, kita tuh juga ada tugas, ada banyak, ada IA, ada II, ada apa segala macam. IA itu internal assessment. Jadi misalnya Naya ambil pelajaran chemistry, itu disuruh bikin mini skripsi dari SMA, dan itu kan kita ngambil 6 mata pelajaran. Jadi sekitar 6 mini skripsi sudah kami kerjakan selama SMA. Jadi menurut saya kalau masalah tentang research writing atau segala macam, insya Allah sudah dipersiapkan dari SMA. Dari bahasa juga sudah siap ya Naya untuk menerima. Insya Allah, insya Allah. Menerima kata dosen-dosen ya, profesor-profesor di sana. Iya, gitu ya. Nah, lalu Naya ini kan lulus beasiswa nih, ya kan, akan kuliah ke Toronto. Fulbright ya, beasiswa gitu. Nah, ini beasiswa apa yang Nay ikuti? Jadi alhamdulillah Naya dapat beasiswa Garuda. Itu beasiswa yang tahun ini pertama kali di launching dari perdana nih, jadi perdana angkatan pertama dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ya. Nah, ini beasiswa ini gimana proses untuk Nay ikuti? Bisa jadi lolos gitu ya? Jadi untuk yang pertama itu kita fokusnya ke akademik dan juga finansial. Untuk akademik sendiri itu kita tinggal submit LOA dengan universitas yang menurut kita rankingnya top, bukan menurut kita, menurut Times Higher Education itu rankingnya top 100 di dunia. Dan kalau kita udah submit, nanti kita juga submit tentang dokumen finansial kita. Jadi misalnya gaji orang tua berapa, terus juga rekening tabungan mereka berapa gitu-gitu. Dan nanti akan ada sistemnya dari pemerintah untuk ranking kita, dan mungkin sesuai kuota mereka nanti dipilih dari top berapa dari peserta gitu. Oh, berarti dia lihat dari THE ya, Top Higher Education itu dilihat 100 kampus terbaik ya gitu ya. Baru bisa untuk kita masuk di Garuda itu tadi. Benar. Berarti yang 11 LOA yang menerima 11 kampus yang menerima ini top 100 dunia. Top 100 semua kebanyakan. Alhamdulillah. Sulit nggak untuk nggak ini karena saya untuk teman-teman ya, untuk warga Mama Info ya, pasti kan akan nonton ini akan bertanya-tanya, sulit dah ya untuk tembus beasiswa, terus tembus kampus dunia tuh mano kadang aku nak masuk di kampus lokal lah ya, Ismin mungkin kalau kita di Palembang Unsri gitu ya, caknya Saro gitu kan. Nah, mungkin ada apa ya istilah, ada motivasi nggak sih naik kira-kira kamu tuh harus gini. Sebenarnya dia mau jawab dulu. Sebenarnya sulit banget guys. Jadi dari 11 LOA yang Naya keterima ini masih ada banyak lain LOA yang Naya daftar tapi nggak keterima. Jadi memang lumayan ketat di luar sana. Naya juga punya mimpi univnya sendiri tapi belum keterima di sana, dan memang lebih ke kalau misalnya di sini kan kita mungkin tes SNBP sekali ketolak, SNBT ketolak, Mandiri ketolak, itu mungkin maksimal 4 kali ditolak. Tapi kalau misalnya ke luar negeri kan kamu nggak mungkin cuma daftar satu univ. Kayak Naya daftar 20 lebih, harus ngerjain esai 20 lebih, harus bayar pendaftaran kampusnya juga beberapa gitu kan. Dan itu juga harus siap buat penolakan. Kayak misalnya daftar 26 kampus, yang keterima cuma 11, berarti kan Naya masih ada 15 kampus lain yang Naya harus terima sakit hatinya gitu kan. Dan itu kayak saran dari Naya sih kayak jangan diambil hati. Maksudnya kalau nggak keterima bukan berarti kita nggak pintar, atau bukan berarti kita nggak cocok masuk ke sana. Mungkin memang belum rezekinya aja, atau mungkin kita disimpankan untuk di univ yang lebih baik buat kita. Kayak Naya awalnya pengen banget ke NTU kan kak. Pengennya ke NTU. Pengen banget ke NTU dari kecil, pengennya ke NTU karena menurut Naya kayak NTU tuh bisa provide jalan yang lurus gitu. Jadi misalnya SMA kuliah di NTU, ikut proyek riset apa, masuk kuliah pasti langsung masuk kerja itu langsung banyak yang mau nge-hire gitu kan. Nah, tapi itu kayak mungkin mindset Naya dulu tuh masih lurus banget. SMA, kuliah, kerja. Tapi kalau misalnya sekarang Naya di Toronto itu lebih kayak, jadi Toronto di tahun pertama itu kita belum milih jurusan. Jadi yang Naya bilang tadi studies in mathematical and physical science itu namanya stream. Itu belum disebut jurusan karena jurusan itu baru diambil di tahun kedua. Jadi di studies in mathematical physical science itu tahun pertama kita bebas ambil kelas apapun yang kita mau, bebas mau explore diri, misalnya mau ambil kelas ekonomi boleh, ambil kelas statistik boleh, ambil computer science boleh. Jadi iya, baru diambil majornya di tahun kedua. Jadi menurut Naya tuh opportunity yang bagus banget buat Naya buat sekarang explore dulu sebenarnya Naya tuh maunya apa, karena dari dulu
kayak pikiran Naya lurus terus maunya ini terus ini, dari dulu pengen kayak teknik kimia, kita teknik kimia, tapi faktanya Naya di kelas 12 juga masih pindah-pindah teknik kimia apa material science atau ambil bisnis atau apa. Kita kan masih namanya anak SMA gitu kan, masih labil-labil, minatnya banyak, passionnya banyak gitu. Terus menurutnya kayak di Toronto ini bisa kasih Naya kesempatan yang lebih mungkin kayak lebih luas dulu supaya Naya coba semuanya, benar-benar tahu Naya maunya apa dan baru bisa ditentuin di tahun selanjutnya gitu. Kedua ya. Nah kalau dari cita-cita dari dulu, Naya pengen jadi apa sih Naya? Dulu tuh pengennya jadi engineer, pokoknya pengen banget bikin, misalnya nih ada sesuatu hal kayak Naya kemarin kan punya project yang bikin bata dari plastik. Itu kita bikinnya dari hal-hal yang masih tradisional lah, ada tangki disambung ke pipa segala macam ya, basic physics, basic chemistry. Tapi Naya pengen banget nanti udah kuliah, udah belajar banyak, Naya bikin ini tuh otomatisasi gitu. Jadi udah nggak cuma harus tangkinya dipanasin sendiri segala macam, tapi nanti udah ada kayak mesinnya sendiri, udah ada apa sendiri, biar semuanya bisa efisien, efektif, jalan sendiri tanpa harus butuh banyak sumber daya manusia gitu. Jadi sempat buat batu bata dari plastik. Iya. Ini batu bata dari plastik yang dimana umumnya adalah batu bata ini terbuat dari tanah liat, ya kan? Nah ini batu bata dari plastik. Kalau dari logisnya pasti lebih keras, lebih awet nggak sih sebenarnya kalau iya kan? Iya. Nah ini pada kenyataannya gimana nih? Nah jadi pokoknya kita tuh ambil plastik PET gitu, kita hancurin jadi kecil-kecil. Ini plastik, sorry mas, kakak potong. Ini berarti plastik kayak dari plastik dari gitu apa nih, mineral-mineral gini ya? Benar-benar. Jadi memang plastik yang banyak banget di Indonesia kan udah numpuk banget, berapa ribu ton per tahun kan? Jadi itu kita olah, kita cairin, terus kita campur sama sekam padi, sama oli bekas. Pokoknya adalah komposisinya sendiri. Terus kita cetak bentuknya kayak Lego. Nah kita cetak bentuknya kayak Lego, udah jadi keras nih, udah dipanasin, dibentuk, kita diemin, kita biasanya rendam di air dingin. Kita rendam di air dingin, terus nanti batanya jadi keras, itu bisa disambung ke bata yang lain karena bentuknya kayak Lego tadi kan. Jadi kayak apa, puzzle bongkar pasang iya, gitu ya? Bener. Nah terus udah dites, kita juga kerja sama Polar Lab di UI, dari teknik metalurginya UI, itu kita punya kekuatan sekitar 9 NPA. Sedangkan biasanya batu bata biasa itu 3-4 NPA. Terus kita jauh lebih kuat, hampir 3 kali lipatnya kan. Nah ini teknologi bukan ide ini hadir apakah dari naik kan memang hobi berpikiran gitu ya, apa istilahnya, berpikiran liar ya mungkin terhadap apa kayak tadi kan mungkin kalau kayak anak-anak zaman sekarang kebanyakan main slime. Nah kan kalau naik kan berpikir dari hal yang berbeda. Slime ini terbuat dari lem, campur sagu, campur obat mata gitu kan. Apakah dari pemikiran yang agak liar terhadap poin-poin yang orang lihat agak berbeda sehingga nanti kayaknya biasa pakai batu bata dari tanah liat, kayaknya udah pasti cocok deh. Nah, itu apakah tiba-tiba timbul apa memang ada riset dari yang sudah Naya lakukan? Biasanya tuh Naya kalau misalnya gitu tuh bukan ngelihat sesuatu, bagus deh bikin ini dari apa ya, tapi Naya biasanya ada ini kok nggak dipakai, bikin jadi apa ya gitu loh. Nah jadi Naya tuh lihat, Naya pernah baca kalau misalnya di Singapura itu mereka kalau misalnya ada sampah atau apa itu dibakar, terus nanti abunya jadiin pupuk. Tapi menurutnya dibakar asapnya kemana gitu kan. Nah kalau misalnya kayak kalau mau bakar sesuatu, at least bikin itu jadi yang apa ya, yang bermanfaat gitu. Jadi pupuk juga bermanfaat, tapi maksudnya kayak tapi ada asapnya tadi gitu. Iya, kita bikin sesuatu yang mungkin lebih tangible yang bisa dipakai semua orang. Dan pupuk kan mungkin customernya cuma petani atau orang-orang yang mau bertanam, makanya ini tadi bikin bata yang bentuknya kayak Lego biar benar-benar semua orang bisa pakai. Kemarin bata Naya itu kami kasih ke suatu SD Citra Alam di Jakarta Selatan. Itu anak-anak SD-nya mereka susun jadi bangku taman sendiri. Nah bangku taman itulah yang meningkatkan ruang terbuka hijau di sekolah mereka gitu. Nah, kalau misalnya komposisi ya, untuk tahu lah kita ukuran batu bata biasa lah ya. Batu bata biasa ukuran berapa ya? 20 cm mungkin ya? Iya. Nah, itu bisa membutuhkan plastik berapa
banyak kalau botol ini gitu. Kurang lebih berapa? Kalau botol ini nih kurang tahu, biasanya nih pakai atau galon yang dari ini juga. Iya, Tapi yang bentuknya gede. Yang besar, iya. Besar. Itu satu galon jadi satu bata. Iya. Dan wow, coba kita bayangkan kalau teknologi ini bisa dikembangkan. Nah, itu. Berarti kita bisa ini dong ya, memanfaatkan limbah-limbah plastik yang tiap tahun tuh berapa ton gitu ya. Benar Kak. Nah, sudah ada perusahaan besar yang melamar ide. Sudah. Jadi kemarin sudah dong, jawabannya sudah ternyata. Jadi kemarin itu kan sebagai penerima beasiswa Indonesia Maju Taman Sains, kami itu diundang buat bikin pameran. Ini Taman Sains yang di Jakarta? Iya. Jadi kita diundang untuk bikin pameran tentang proyek-proyek yang sudah kami bikin. Itu yang punya proyek bisa kayak, bikinlah pameran di situ. Terus kami bikin, dan kemarin juga udah presentasi di depan Profesor Stella Christie kan, Wamendikti kita. Terus beliau juga sudah proses setelah beliau datang, jadi kayak mulai rame juga orang yang datang. Ada orang-orang dari perusahaan teknik kimia, ada perusahaan apa yang minta kartu nama kami kan. Terus kemarin juga sempat komunikasi sama satu mungkin calon investor insya Allah yang memang bertanya potensi scale up-nya gimana tentang ini. Karena selama ini kan kita bikin itu selama Naya 10 bulan di Jakarta, kami itu baru bisa bikin sekitar 50-an bata. Nah itu kan selama 10 bulan 50-an bata, berarti sebulan cuma 5 bata, itu kan kayak dikit banget kan, karena memang proses bikinnya susah, apalagi untuk anak SMA yang manpowernya nggak terlalu gede gitu kan. alatnya teknologinya tradisional ya. Alatnya juga kurang mendukung untuk memproses lebih banyak gitu. Jadi sudah ada calon investor. Insya Allah. Jadi kita sekarang kayak lagi proses brainstorming gimana cara scale up-nya buat proposalnya yang lebih formal lagi. Insya Allah mungkin bisa jalan setelah regenerasi. Wih, keren. Iya, coba kita bayangin mungkin satu rumah bisa istilah itu contoh lah ya, mungkin di Palembang nih ya, untuk pemerintah kota Palembang nih ada anak muda nih yang sudah membawa ide cemerlang membuat bata dari plastik. Mungkin kita bisa buat satu kursi atau satu taman lah ya, kursi taman lah mungkin di Palembang nih, mungkin di Kamang Iwa atau di mana nih ya. Coba ada inisiasi, ada dari Naya yang buat batu bata dari plastik. Karena ini kan hal yang jarang ya, masih awam ya, untuk di kita di Palembang gitu ya. Wah, tuh luar biasa banget nextnya tuh. Ih, keren pokoknya, Nay. Pokoknya kalau ada yang berminat bisa cek Instagram Towards Change. Nah, tuh Towards Change. Suatu nanti di bawah sini. Ya, untuk Instagram Towards. Jadi itu adalah salah satu proyek ya, Naya dan juga teman-teman untuk menyelamatkan dunia kita ini ya. Yang sudah dengan sampah plastik dan lain-lain. Benar gitu ya. Memang awalnya terinspirasi dari itu karena sampahnya banyak banget kan. Nah, akan berangkat ke Toronto kapan, Dek? Sekitar bulan Agustus. Oh, bentar lagi dong berarti. Benar. Bentar lagi tuh sudah siap semua ya berarti ya? Mempersiapkan diri. Jadi nanti ya pasti banyak lah ya teman-teman Indonesia di sana. Iya, gitu alhamdulillah. Kan. Kalau dari mental apa yang Nay siapkan? Gimana cara Nay untuk misalkan mental selama di sana? Mungkin lebih kayak kalau misalnya di Solo atau di Jakarta masih gampang, kangen orang tua, pesen tiket pesawat kan gampang. Kalau misalnya di sana ya lebih jauh, lebih mahal, dan juga mungkin iklimnya beda, teman-temannya juga nggak seperti teman-teman yang punya sekarang. Lebih kayak harus adaptasi ulang lagi gitu kan. Kita siapin mental tentang apapun lah nanti challenge-nya yang datang, diikhlasin aja. Bawa enjoy. Dari respon dari teman-temannya gimana ketika melihat Nay lolos ya ke Kanada? Nah, respon teman-teman gimana, Nay? Pada senang, alhamdulillah. Pokoknya berterima kasih banget buat semua orang yang ada guru-guru di sekolah, ada Miss Isna, ada Pak Oscar, semuanya udah bantu Naya sampai sini. Semuanya juga pada senang pas Naya keterima kan. Karena juga Naya kan di sekolah juga kayak melalui banyak ups and downs-nya sendiri, ketolak ini, keterima ini, segala macam. Terus mereka benar-benar senang ketika Naya beneran dapat universitas yang insya Allah cocok sama Naya gitu. Pokoknya nanti ketika Nay sudah di Kanada ya, pokoknya jangan lupakan Palembang ya, Nay. Pasti. Nanti kalau perlu salah satu cara biar Nay nggak lupa Palembang adalah untuk beli baju Palembang kaosnya Nyes, Nay. Nah, ini dia. Di sini juga? Enggak, di store-nya ya. Di store kaosnya Nyes. Iya, pasti akan berat di sana ya, kangen orang tua, kangen pempek, bener. Kangen dengan teman-teman dan ya Kak berharap
semoga naik kuat di sana. Gitu ya. Amin. Pulang kalau bisa jangan pulang 4 tahun, lanjut aja S2 S3 sana. Ketika sudah mendapat gelar PhD baru balik deh ke sini. Kita tahu nanti ketika sudah pulang akan diundang lagi ke sini. Siap, gitu ya. siap. Nay, terakhir mungkin Nay ada apa ya istilahnya motivasi ya untuk teman-teman warga Palembang Info yang anak-anak muda yang saat ini sedang berjuang, apalagi kan ini lagi masa-masanya untuk masuk kuliah kan ya? Iya benar, kan? benar. Untuk di di bulan-bulan Mei, Juni, Juli itu kan lagi masa-masa struggle anak-anak sepantaran Nay untuk menentukan tempat kuliah di mana. Gitu. Benar. Tidak boleh orang tua kuliah di luar. Padahal aku pengennya, udah kuliah di luar, tapi tidak boleh orang tua, gitu kan. Nah mungkin dari kisah perjalanan tadi mungkin ada hal yang bisa disampaikan Nay untuk teman-teman warga Palembang Info. Mungkin kemarin di TVRI udah bilang jangan takut terlambat, tapi sekarang selain itu jangan takut terlambat itu jangan takut sakit hati. Jadi kalau dari Naya, pokoknya setiap heartbreak, setiap kekecewaan, setiap kekalahan itu jadiin motivasi buat ke depan. Kayak misalnya kalah apa itu jangan berarti berarti aku nggak jago nih di situ. Berarti kan itu kesempatan buat kayak kemarin kalah, salahnya di mana ya kemarin. Apa yang bisa dibenerin, apa yang bisa ditingkatkan gitu. Apalagi sekarang juga zaman-zaman pengumumannya SNBT yang mau PTN kan, tuh jangan kalau misalnya nggak keterima jangan bersedih hati, kan masih ada mandiri, masih ada kelas internasional, masih ada yang lain juga. Kalaupun belum rezeki untuk kuliah tahun ini masih banyak opportunity yang bisa digali gitu kan. Oke. Berarti untuk teman-teman ya warga Palembang Info, jangan takut untuk sakit hati. Nah ya, jadi teman-teman kalau misalkan mencari tempat kuliah ya harus sesuai dengan passion teman-teman gitu ya. Jangan kecewa. Ya kecewa pasti kecewa kalau pasti kecewa ya. Pasti iya. jangan terlalu berlarut-larut. Ya jangan berlarut iya, gitu. Kalau misalkan nggak lulus di negeri, boleh dong di swasta. Salah satunya di UIGM. Bener. Kuliah di UIGM aja gitu ya. Oke, Naya terima kasih banyak ya Nay. Iya, udah makasih banyak, ngobrol-ngobrol di Cindo. Semoga Naya sehat terus, sukses terus ya, di lancar studinya di Toronto di Kanada ya. Yang jangan lupakan kami di sini ya Nay. Nanti Pasti. ya tetap keep in touch ya dengan teman-teman. Jadi kan untuk warga Palembang Info kalau mau tanya-tanya langsung ke Naya boleh ya? Boleh banget. Apa IG-nya? @sabitanayaka. Tuh, @sabitanayaka. Oke, warga Palembang Info terima kasih banyak telah menonton Cindo, cerita inspiratif dulu kita. Terima kasih untuk Kaos Nyanyes dan juga Universitas Indo Global Mandiri. Terima kasih, silahkan di komen di bawah. Nextnya kita mengundang siapa ya yang mau kita kulik untuk kita hadirkan di kursi panas Cindo ya. Terima kasih warga Palembang Info. Saya Dwi Kedi Putra pamit untuk diri. Bye-bye. Sampai jumpa. Thank you. Thank you, Nah. Makasih, Kak.